warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Lia, biasa dipanggil Gita. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor NIM 30425035. Di sini saya dari kelas A. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinasti Abbasiyah dalam masa keemasan Islam. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Syafa dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad dimulai dari tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintah Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia telah dibaidah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Strategi yang digunakan untuk menggulingkan Bani Umayyah ada 2 tahap. Yang pertama secara rahasia atau propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Yang akan tetapi Imam Ibrahim memimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah. Gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika ia mengetahui bahwa ia akan dieksekusi dan memerintah untuk pindah ke Kufah. Tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai setelah terungkapnya surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Khurasani akan membunuh setiap orang yang berbahasa Arab di Khurasan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, ia menangkap bahwa Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Setelah itu dipimpin gerakan oposisi yang dipegang oleh Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, saudara Ibrahim bin Muhammad. Abul Abbas sangat beruntung karena pada masanya pemerintahan Marwan bin Muhammad telah mulai lemah dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat dan bertambah luas pengaruhnya. Keadaan ini tambah mendorong semangat Abu Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Untuk maksud tersebut, Abul Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk mengumpas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ali di tepi sungai Al-Zab Al-Sagir di Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan yang terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Marwan bin Muhammad sampai ke Mesir dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Marwan bin Muhammad pun akhirnya tewas karena pasukannya sudah sangat lemah, yaitu pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abdullah bin Muhammad diangkat dan dibaidah menjadi khalifah.
Dalam pidato pembiatan tersebut, ia antara lain mengatakan, "Saya berharap semoga pemerintahan kami Bani Abbas akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian pada kalian. Wahai penduduk Haufah, bukan intimidasi, kezaliman, malapetaka, dan sebagainya. Keberhasilan kami beserta Ahlul Bait adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai penduduk Haufah, kalian adalah tumpuan kasih sayang kami. Kalian tidak pernah berubah dalam pandangan kami, walaupun penguasa yang zalim Bani Umayyah telah menekankan dan menganiaya kalian. Kalian berada di permukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Abbas. Maka jadilah kalian orang yang berbahagia yang paling kami muliakan. Ketahuilah hai penduduk Haufah, saya adalah Safah. Setelah Abu Abbas resmi menjadi khalifah, ia tidak lagi mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan, tetapi ia memiliki Haufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. 2. Kota Haufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang merupakan tulang punggung Bani Abbasah dalam menggulingkan Bani Umayyah. Kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Byzantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahan. Akan tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Mansur 754-775 Masehi dibangun kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Bani Abbas yang baru. Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode. 1. Masa Abbasiyah, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada masa Abbasiyah II, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buayyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Pada masa Abbasiyah III, yaitu berdirinya Daulah Buayyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Pada masa Abbasiyah V, yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa Abbasiyah I 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada masa ini diawali sejak Abdul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Watsik. Periode ini dianggap sebagai zaman kemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan oleh karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga ke Sungai Indus dari